Ya, ini sekalian mumpung mesin sudah kita turunkan, saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari masing-masing sensor dan aktuator yang ada pada mesin diesel common rail 2KD ini. Oke, langsung saja. Sensor yang pertama yaitu massa airflow, tempatnya berada di box dari filter udara. Ya, sensor ini ada dua di dalamnya, jadi satu, IAT dan massa airflow, di mana massa airflow ini berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold yang akan diproses oleh mesin. Lalu di sampingnya di sini ada IAT. IAT itu adalah intake air temperatur yang mengukur dari suhu udara yang akan masuk ke mesin ya. Jadi satu sensor ini ada dua fungsi, mengukur jumlah udara yang masuk dan mendeteksi temperatur atau suhu udara yang masuk ke dalam intake yang akan diproses ke dalam mesin. Sensor ini sangat penting karena apabila sensor ini rusak maka tenaga mesin akan bermasalah ya, dan konsumsi dari bahan bakar tentunya tidak akurat. Lanjut yang kedua ya, di bagian blok cylinder head di sini ada sensor ECT atau engine coolant temperature. Dia pakai dua kabel ya. Berbeda dengan bensin, dia pakai 3 kabel. Contohnya untuk Avanza karena dia ada otomatis untuk menghidupkan kipas radiator. Tapi di sini untuk Innova Diesel common rail dia pakai 2 kabel, dimana dua-duanya ini masuk ke ECU. Ya, jadi sensor ECT ini berfungsi untuk mengukur suhu dari air radiator ya, suhu dari mesin. Ya, nanti ini akan berfungsi untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan, dan sensor ini juga memberitahu di speedometer ya untuk sistem monitor si pengemudi. Lanjut di bawah ya, di bagian puli askrek di sini ada sensor CKP ya, sama dengan mobil bensin ada sensor CKP juga. Ini pakai 2 kabel yang artinya dia model tipe induksi. Dia mengeluarkan arus sendiri, arusnya AC ya. Ini dua-duanya masuk ke ECU. Sensor CKP ini berfungsi untuk mendeteksi sudut dari poros engkol atau askrek. Ya, jadi kalau sensor ini mati, maka mesin tidak akan hidup. Ya, karena ini menentukan timing dari penginjeksian atau pengabutan pada nozzle. Lanjut selanjutnya di bagian samping ya, di sebelah sini, di sini ada SCV ya. SCV ini Junction Control Valve ya, atau solenoid dari supply pump. Tapi ini berbeda ya, kalau untuk injeksi konvensional dia hanya membuka dan menutup saja, tapi untuk SCV common rail ini dia membukanya itu bisa bervariasi ya, bisa kecil dan besar. Jadi tidak hanya membuka dan menutup, tapi dia bisa bermain besar kecilnya jumlah bahan bakar yang akan dipompa oleh supply pump. Ini tipenya normally close ya, jadi dia akan, ketika soket ini terlepas dia akan otomatis menutup, jadi mesin tidak bisa hidup ya. Jadi SCV ini juga termasuk komponen penting. Selanjutnya di sini ada sensor pengukur temperatur bahan bakar ya, di sebelah kanan dari supply pump ya. Sensor ini bertugas untuk mengukur suhu
atau temperatur dari bahan bakar. Ya, lanjut. Nah, di sini di rel ya, ini yang dibilang common rel. Nah, relnya itu yang ini. Di sini ada pengukur tekanan dari rel atau tekanan minyak ya. Jadi sensor ini mengukur tekanan yang ada pada rel ya. Setelah pompa ini memompa lalu disalurkan ke rel ya. Lalu bahan bakar di sini bertekanan. Nah, inilah sensor ini yang mengukur tekanan dari rel ya. Ini sensor penting karena apabila ini error maka tekanan dari bahan bakar tidak terdeteksi sehingga akan membuat kacau pada mesin. Lalu di belakangnya ya, di sini ada limiter regulator ya. Jadi ketika tekanan berlebih maka regulator ini akan membuka dan mengembalikan bahan bakar ke tangki ya. Ini jalurnya. Nah, ini dia bekerja secara mekanik ya. Ini sweet oli ya. Ini hanya untuk penanda pada speedometer tentang tekanan oli ya. Ini terhubung ke speedometer untuk indikator pengemudi ya. Lanjut di belakang ya, di bagian throttle body di sini ada EGR control ya. Ini sensor dari EGR, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi bukaan katup dari EGR. Ya, lanjut di sini di throttle body. Di sini ada TPS sensor atau throttle position sensor, di mana sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi sudut dari bukaan throttle. Ya, sama dengan mobil bensin. Di sini juga ada TPS, jadi sudut dari bukaan throttle ini akan disensor oleh TPS ini dan dilaporkan kepada ECU. Jadi si ECU mendeteksi keinginan si pengemudi tentang mau nambah gas atau mengurangi. Nah, ini sensor ini yang mendeteksi. Oke, lanjut di sampingnya di sini ada map sensor ya. Tempatnya di intake ya, di manifold intake di sini. Nah, di sini ada selang ini adalah selang tekanan ya, beda dengan bensin. Kalau bensin selang vakum ya. Jadi sensor ini mendeteksi tekanan atau kevakuman pada intake manifold dan dilaporkan ke ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akurat atau yang tepat. Oke, lanjut di sini hampir ketinggalan ya. Di sini ada CMP ya. CMP sama di mobil bensin juga ada CMP. CMP ini adalah sensor yang mendeteksi sudut dari noken as. Tapi tempatnya di sini beda dengan mobil bensin, dia tidak ditempatkan pada poros noken as langsung, tapi dia ditempatkan pada puli supply pump. Tapi untuk sudutnya sama. Ya, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi timing, untuk mendeteksi top ya. Itu sensor itu pencari data. Lalu yang selanjutnya aktuator itu adalah komponen yang diperintah oleh ECU. Jadi bukan pencari data tapi si eksekusi atau penggerak yang diperintah oleh ECU. Yang pertama di sini ada motor dari throttle body ya. Motor ini terhubung dengan ECU dan sensor pedal gas. Dimana ketika pedal gas diinjak maka di sini ada motor akan bergerak dan membuka throttle yang ada di dalam sesuai sudut yang diinginkan oleh pengemudi. Di sampingnya di sini ya, ini adalah solenoid untuk pembukaan katup dari EGR.
Ya, dia terhubung dengan selang vakum. Jadi dia mainnya vakum, dan selang ini terhubung dengan pompa power steering. Di sini vakum ya. Jadi ini membuka dan menutup jalur vakum untuk menggerakkan valve dari EGR. Dan di sini aktuator yang selanjutnya yang sangat penting ya. Di sini ada injektor. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini berkode dan ini sudah terhubung dengan ecu sesuai urutannya masing-masing. Jadi saat pembongkaran ini sebisa mungkin tidak ditukar ya. Jadi untuk nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 tetap nomor 2, agar tidak coding injektor lagi. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan atau mengabutkan bahan bakar ke dalam mesin ya, sebagai timing dari pembakaran mesin dan eksekusi terakhir dari sistem common rail. Jadi untuk diesel common rail itu yang sering bermasalah injektor ya, apalagi kalau kita sering kehabisan minyak atau memakai bahan bakar yang jelek. Serta di sini juga ada busi pemanas. Busi pemanas ini dia hidup ketika mesin dingin dan ketika awal starter. Jadi lebih banyak sensornya daripada aktuatornya.